asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan karena itulah kita dapat berkumpul secara online pada siang hari ini di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki hari kedua. Terus kita berdoa kepada Allah, semoga amal ibadah puasa kita diterima dan kita mendapat berkah yang banyak di bulan yang suci ini. Salam berserta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan kajian online bersama Ustadz Dr. Rahanul Bahrain, MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala, membahas tema seputar rokok, vape, vape herbal, dan uap nebulizer. Insya Allah, pada sesi pertama akan disampaikan materi langsung oleh Ustadz, kemudian lanjut kita ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya nanti dapat rasain untuk bertanya secara langsung ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting ini. Ya, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita berikan waktu kepada Ustadz Dr. Hanul Bahrain untuk membahas tema kajian kita pada siang hari ini. Pada Ustadz, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para jamaah sekalian, teman-teman yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tuntas tentang rokok, vape, vape herbal juga, ya, jadi kandungannya herbal dan uap nebulizer. Ya. Mungkin yang belum tahu nebulizer itu semacam terapi uap untuk pengobatan asma ya. Jadi itu ditaruh di hidung ya, nanti keluar asap seperti itu ya. Insya Allah kalau orang kesehatan paham, dan kita bahas nebulizer juga karena ada kaitannya dengan vape ya, atau ya tulisannya vape gitu. Vape ada kaitannya dengan cara kerja yang sama dan diklaim sama, padahal beda. Dan insya Allah kita akan bahas sesuai dengan pembahasan syariat maupun medis insya Allah. Baik, sebelumnya saya akan share dulu PowerPoint yang sudah saya susun ya. Oke, baik. Ya, baik. Mas Reza terlihat atau tidak ya? Share screen saya. Alhamdulillah sudah terlihat Ustadz. Oke, baik. Kemudian suara jelas ya. Jelas juga Ustadz. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Karena biasanya kalau share screen plus suara gitu kadang berat ya sinyalnya. Oke, nanti minta tolong Mas Reza kalau suara saya jelek gitu ya. Nanti tolong dikasih tahu ya atau dipotong langsung nggak apa-apa. Baik. Siap Ustadz. Baik, kita akan bahas tentang rokok vape, vape herbal yang infonya mengandung herbal dan klaimnya bisa menyehatkan serta uap nebulizer. Kita tinjau syariat maupun medis dan sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang ya. Kalau kita bahas apabila kita terlebih kalau kita bahas dengan penelitian, jadi kita akan menampilkan penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal, tentu akan pembahasannya akan sangat panjang karena sudah masuk ranah ilmiah ya, karena kita berbicara secara ilmiah ya, bukan sekedar testimoni perorangan, apalagi testimoni pengguna ya. Dan kita bicara tentunya pembahasan ilmiah, insya Allah seperti itu ya. Baik, jadi kita awalin dulu ya. Jadi pertama perlu kita bahasanya sih disclaimer berarti ya. Jadi pembahasan ini tentu saja untuk edukasi kita tujukan. Jadi bukan untuk debat kusir, bukan untuk juga adu kuat-kuatan. Kalau diskusi nggak apa-apa ya, tapi kalau debat kusir itu ya intinya pengen debat aja gitu ya, seperti itu. Kita tujuannya untuk edukasi, ya, kajian pada siang hari ini. Tentunya kita berusaha meninggalkan debat kusir, tapi kalau diskusi ilmiah boleh, ya dengan tentunya dengan metode ilmiah, menampilkan bukti dan tentu saja berbicara tentang medis dan sains harus riset yang ilmiah seperti itu. Harus ada bukti bukan katanya.
ya. Dan kenapa? Karena syubhat terkait dengan rokok ya. Tentu saja kita orang kedokteran, orang medis ya, ya tentu perlu tidak rokok ya. Ya semua sudah tahu ya. Kalau orang medis ya anti rokok jelas ya. Orang medis jelas mengatakan rokok itu bahaya. Jadi ini sudah terang menderang begitu ya. Bahkan kesepakatan. Ya karena kita mengatakan kita orang medis, orang apa, orang kesehatan mengatakan ya ini syubhat berarti kan ya. Syubhat yang mengatakan bahwasanya rokok itu tidak bahaya, aman. Ini sudah ada sejak dulu kala, sudah sejak dulu kala ya. Berbagai macam dalil mereka, ya ini mohon maaf ya kalau kita sih bilang ngeyel gitu ya. Ya sudah macam-macam alasan ya, pokoknya macam-macam deh. Ya ada asap kendaraan juga bahaya, gula juga bahaya dan sebagainya. Ini dalam kata tanda kutip ya syubhat lama sejak dulu kala gitu. Tinggal dimunculkan lagi dengan gaya berbeda dengan orang yang berbeda. Jadi ini tinggal mengulangi saja. Demikian juga ulama-ulama terlebih dahulu juga demikian. Sekiranya ada perbedaan pendapat ya, contohnya misalnya kami nukilkan nanti pendapat MUI ya, eh, berputar seputar dua ya, makruh sama haram. Ya, jadi saya belum membaca fatwa ulama yang mengatakan mubah itu sampai sekarang belum. Ya, fatwa ulama loh ya. Belum ada menemukan mubah. Tapi kalau makruh ada saya baca dan haram. Ini pendapatnya MUI ya. Nanti saya tampilkan gitu. Kalaupun ada perbedaan pendapat misalnya makruh atau haram ya, memang kita nggak boleh memaksa. Nggak boleh, kamu harus yang makruh, kamu harus yang haram. Kita tidak boleh memaksa. Karena kita ini levelnya rakyat biasa ya, rakyat jelata yang berarti hanya bisa mengedukasi. Adapun regulasi dan pemaksaan yang miliknya ulil amri gitu. Nah, asalkan, nah ini asalkan ya, asalkan jangan merugikan orang lain. Nah, itu aja ya. Karena asap rokok ini merugikan. Dan sekali lagi tugas kita hanya mengedukasi, apalagi saya rakyat gitu ya, bukan pejabat. Tugas saya hanya menyampaikan ya sebagaimana dalam dalam dakwah wa ma alaina illa balagul mubin. Dan kami hanya menyampaikan saja dengan bukti yang nyata insya Allah dan terang benderang. Kemudian juga kami pun dalam kajian ini yang paling pertama kami ingin sampaikan dan dengan hati yang paling ikhlas, hati yang paling dalam ya karena melihat orang yang merokok, korban kesehatan, korban ekonomi. Sekali lagi merokok bukan hanya masalah kesehatan saja karena merokok juga masalah ekonomi ya. Saya juga punya tulisan ya misalnya ada yang curhat ya seorang ibu rumah tangga dia bekerja dia mohon maaf ya seorang ART penghasil ya ternyata suaminya itu kerjanya serabutan tapi merokok ya penghasilannya sekitar 900.000 tidak sampai 1 juta sebulan dan penghasilan suaminya habis untuk rokok jadi suaminya itu justru makan dari kerja keras istrinya seperti itu. Karena penghasilan suami di bawah 1 juta habis untuk merokok. Itu satu bungkus sehari ya, terkadang lebih. Demikian juga beberapa pembahasan dan penelitian bahwasanya eh, orang Indonesia itu lebih mendahulukan perokoknya ya, lebih mendahulukan merokok daripada membeli makanan bergizi. Ya, padahal satu bungkus anggaplah 20-50 ribu, 20 sampai 30 ribu itu bisa beli telur, bisa beli protein, makanan bergizi, bisa beli susu untuk anaknya. Nah, tapi pengeluaran terbesar itu adalah rokok yang kedua. Jadi di survei gitu, apa pengeluaran urutan pertama beli beras, yang kedua itu beli rokok. Ini survei begitu. Ya, dan kenapa kami sangat ikhlas ya? Orang kesehatan ya ikhlas, sangat ingin rokok itu berhenti. Kita bantu dengan semampunya, kita bantu dengan hati yang ikhlas. Kita doa dengan hati yang paling ikhlas. Semoga para perokok bisa berhenti merokok. Mengapa demikian? Karena korban-korbannya kasihan kita lihat. Kemudian yang kedua, fitrah sehat itu, fitrah sehat itu menolak merokok. Fitratullahillati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah yang ditanamkan, menolak merokok. Ya, coba kita lihat ya. Tidak ada orang senang anak istrinya merokok, bahkan vape sekalipun. Ya, jadi istrinya vape gitu ya, vape herbal bahkan.
Kita tidak senang, fitrah kita nggak senang melihat anak istri merokok atau vape herbal, itu menunjukkan fitrah. Ya, demikian juga dengan yang lain-lainnya. Ya, ini fitrah kita menolak merokok. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, kita pun nggak senang gitu. Ya, demikian juga apa yang lain-lainnya. Kita nggak senang. Itu bukti bahwasanya fitrah sehat itu menolak merokok. Ingat, fitrah yang masih sehat. Ya, dia pun menolak. Demikian juga hati kecil pasti ingin berhenti merokok ya. Ya, terkadang ingat anak istri dan anak-anak. Bahkan banyak ya perokok yang terus terang ya. Terus terang, dia terus terang. Jadi saya sebenarnya sangat ingin berhenti merokok ya. Kalau saya lihat istri saya, anak-anak saya pengen berhenti merokok, tapi belum sanggup seperti itu. Nah, ini menunjukkan fitrahnya, ingin berhenti merokok seperti itu. Ya, dan banyak yang jujur, alhamdulillah juga banyak yang jujur. Intinya keinginan jujur ingin berhenti merokok itu suatu yang kita syukuri. Ya, karena ada perokok yang sombong nanti kita bahas ya. Dalam tanda kutip. Ya. Jadi sangat ingin berhenti merokok ini sudah kita apresiasi, kita sangat senang. Dia mengatakan ingin berhenti merokok itu kita apresiasi dan insya Allah kita bantu gitu. Seperti itu. Bahkan kebanyakan perokok itu pernah bertekad, pernah berjanji, baik berbicara maupun dalam hati, suatu saat saya berhenti merokok. Kebanyakan perokok. Ya, saking fitrahnya, hati kecilnya itu pengen berhenti merokok. Dia pernah bertekad, pernah berjanji bahkan, pernah menulis, pernah apa. Ya, saya suatu saat ingin berhenti merokok. Ya, cuma ada tapinya gitu ya. Tapi ya berat dan sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah kita berada di momen Ramadan. Mudahan ini menjadi momen bisa berhenti merokok selamanya. Mudah-mudahan karena seharian bisa berhenti merokok ya. Kenapa nggak sekalian gitu. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan tidak ada perokok yang sombong dalam tanda kutip sombong gitu ya. Ya artinya sebenarnya kalau ada orang yang merokok ya, kemudian dia dengan terus terang ingin berhenti merokok, kita apresiasi. Kemudian saya terus terang, kalau ini pendapat saya pribadi ya, kalau ada perokok yang dia dalam tanda kutip memperhatikan sekitarnya, saya respect. Saya respect luar biasa. Jadi pernah saya makan, di depan saya ada yang merokok. Tiba-tiba dia izin gitu. Tiba-tiba izin, Pak, saya boleh merokok di sini nggak? Bilang gitu. Saya bilang, maaf Pak, saya alergi. Kalau gitu saya yang pindah. Tapi perokoknya bilang, oh nggak usah, biar saya yang pindah, saya keluar. Nah ini saya respect. Ya, saya respect. Saya ucapkan terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya, seperti itu. Ya, artinya dia, karena nanti kita bahas ya, merokok itu ada dua hukum sebenarnya. Jadi pertama hukum merokok dan hukum asap. Dan ini yang jarang dibahas. Berbeda dengan mohon maaf ya ada perokok yang sombong artinya menolak gitu ya menolak kebenaran ya misalnya mengatakan seperti ini ya, saya membaca tulisan tentang bahaya merokok setelah membaca tulisan ini saya memutuskan berhenti membaca gitu ya. Ini kan sombong gitu ya. Demikian juga dengan dalil-dalil apa nama dengan eh, yang lain-lain seperti itu ya bahasa saya pernah dicurhatin ibu-ibu ya. Jadi ada perokok itu merokok ya merokok di apa di tulisannya. Jadi ada apa namanya ada semacam spanduk kecil tulisannya dilarang merokok. Kemudian dia merokok di situ, lalu ditegur oleh sang ibu, ditegur sama ibunya. Ini ibunya cerita langsung ke saya. Dia bilang, Mas, ini kan dilarang merokok. Itu tulisannya di spanduk di belakang. Akhirnya masnya itu bergeser berapa langkah, bergeser beberapa langkah di spanduk tersebut. Ya, pokoknya berada di luar spanduk. Kemudian dia ngerokok. Dia bilang gitu. Nah, Bu, kalau di sini kan nggak dilarang. Yang dilarang cuma di depan spanduk doang. Tapi 1-2 meter di samping spanduk tidak dilarang. Ini kan apa dalam tanda kutip mohon maaf ya sombong gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi tadi saya sampaikan saya pribadi respect ya terhadap perokok yang dalam tanda kutip tahu keadaan dan ada aturan serta fatwanya. Tidak boleh merokok di tempat umum seperti itu ya. Kemudian kalau kita bahas secara syariat dulu ya, sejak dulu kala ini, sejak dulu sangat banyak tulisan kami tentang merokok ya. Banyak banget. Terjemah fatwa ulama sangat banyak ya. Sangat banyak. Kemudian eh, hukum-hukumnya juga sudah saya terjemahkan berbagai macam fatwa ulama sejak dulu kala. Jadi fatwa sangat banyak sekali ya. Kemudian apalagi ahli kesehatan ini sudah sepakat rokok itu bahaya. Sudah sepakat ya. Ya,
Ini ahlinya yang ngomongnya, bukan oknum atau Agnes atau nakes yang merokok. Karena oknum dokter atau oknum nakes yang merokok ada, ya, yang merokok ada. Tapi biasanya mereka bukan ahlinya, bukan ahli paru, bukan ahli jantung, ya. Ada oknumnya dan tentu saja oknum ya, kita jangan menilai dari oknum gitu. Bahkan ada yang juga yang mempromosikan rokok gitu. Ya, kita ya jangan dengar gitu. Ya, tetapi tidak ada insya Allah ya. Kalau dokter hewan apa-apa mungkin ada, mungkin. Tapi kalau dokter setahu saya belum pernah lihat. Dan intinya rokok bahaya. Mengapa bahaya? Karena mengandung zat-zat pertama dari asapnya, dari proses pembakaran tidak sempurna. Lalu bagaimana dengan vape? Vape kan pakai uap ya. Ternyata ada juga yang mengandung vape juga sama, mengandung nikotin, tar dan zat-zat yang lainnya masih banyak. Bagaimana dengan vape herbal yang katanya tidak ada nikotinnya? Tapi ada, tapi bebas dari nikotin bukan berarti tidak bahaya karena masih ada bahaya-bahaya yang lain. Ya termasuk uapnya sendiri kalau dihitung kalau dihirup tiap hari uapnya sendiri itu bahaya. Ya, kenapa? Karena paru-paru kita butuh kelembaban yang sehat. Yaitu kalau kita di Indonesia, ini di Indonesia ya sekitar 45 sampai 65 kelembaban yang sehat. Nah, kalau sudah di atas 80 ya itu bahaya. Nah, uap ini ya kelembabannya sangat tinggi. Kalau di tiap hari ya bahaya gitu. Jadi uapnya saja itu udah bahaya. Walaupun nggak ada kandungan apa-apa. Kalau tiap hari gitu loh. Ya, kalau tiap hari. Ya, makanya jelas ini kelembaban udara sangat penting. Ya, kalau kelembaban tinggi di atas 80% ini berpotensi kena penyakit dan sebagainya. Ya, oleh karena itu ya saya memegang pendapat, ya boleh ya kita memegang pendapat ulama ya. Kalau saya pribadi memegang pendapat ulama, kesimpulannya haram dengan berbagai dalil dan kaedah dalil sangat banyak. Nanti silakan baca tulisan saya. La dororo wa la diror, tidak boleh bahaya dan membahayakan orang lain, perokok pasif. Ya wala tulqu bi aidikum ila tahlikah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ya wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah, Allah itu sangat sayang pada kalian. Ya, jangan kita menjerumuskan. Demikian juga yang lain-lainnya masih banyak ya kaidah-kaidah ya. Al illatu taduru ma al hukmu yaduru ma illatihi hukuman wujudan wa adaman. Kaidah-kaidah. Ya, jadi yang kita ambil adalah ilatnya alasan diharamkan karena mengandung bahaya dan berbagai macam dalil-dalil ya kaidah dan ini tuh contoh tulisan saya ya, tulisan 2013 ya sekitar 12 tahun yang lalu makan sahur dan buka puasa dengan rokok ya tentu tidak boleh ya memasukkan sendiri ngajak beda dengan asap kendaraan dan sebagainya ya ini fatwanya ya disebutkan ya surbud dukhan muharramun ini haram gitu bahkan saya punya tulisan ya 2012 13 tahun yang lalu ancaman hukuman bagi perokok di akhirat saya juga punya tulisan merokok dalam masjid. Ya, ini ditanya bagaimana fatwa dan ini tentu fatwa ulama. Kalau saya mah tidak berani berfatwa ya. Semua fatwa ulama yang saya terjemahkan. Ya, disebutkan lah ya juzu tadhunu fil masjid tidak boleh merokok di masjid wala fil ghurafit tabi'ah demikian juga ruangan-ruangan yang menginduk ke masjid yang lainnya tidak boleh di anna tadkhina muharramun ya jelas fatwanya ini banyak ya bahkan saya punya tulisan juga pecandu rokok bisa menjadi sebab penghalang dikabulkan dosa mohon maaf penghalang dikabulkannya doa jadi pecandu rokok bisa menjadi sebab penghalang dikabulkan doa sekali lagi fatwa ulama ya ya jadi bukan fatwa saya ya nanti bisa baca bahkan saya punya juga tulisan 2012 13 tahun yang lalu bolehkah istri minta diceraikan karena suami perokok berat dan di sini jawabannya boleh ya ingat boleh ya bukan bukan anu ya bukan memotivasi cuma cuma boleh saja ya kalau karena cerai itu minta cerai itu ya ini pembahasan yang panjang yang perlu musyawarah bukan hanya karena rokok saja menimbang maslahat mafsadah. Jadi sekedar boleh bukan langsung minta cerai gitu enggak. Jadi ini pembahasannya sampai segitunya gitu. Ya, jadi kalau istri saja minta diceraikan ini fatwanya boleh apalagi calon ya. Ya ya calon pengantin atau calon suami yang perokok gitu. Demikian juga saya punya tulisan 12 tahun yang lalu, merokok membatalkan puasa, bahkan bantahan bagi yang mengatakan tidak batal. Jadi ulama pun membuat bantahan lagi bagi yang tidak setuju, ya atau sanggahan puasa itu tidak membatalkan, puasa itu membatalkan, rokok itu membatalkan puasa. Ini Syekh Utsaimin fatwanya bisa dibaca. Ya, demikian juga ini syubhat-syubhatnya katanya tidak ada dalil yang melarang rokok dalam kitabullah. Jadi butuh dalil ini nggak benar.
Ya ini syubhatnya ya. Ya, jadi rokok itu sama kayak gas knalpot, karena yang tidak benar ya. Rokok juga tidak sampai ke lambung, nggak benar. Rokok sampai ke lambung. Ya, rokok sampai ke lambung. Kenapa? Karena kalau uap nebulizer itu dihisap, dihisap pasif. Sedangkan rokok itu dihisap dengan mulut dengan kekuatan kencang. Jadi sampai lambung, batal. Ya, dan yang lain-lain ini dibantah oleh para ulama ya seperti itu. Dan saya pun juga punya tulisan ya, sekitar 9 tahun yang lalu ya. Ramadan ini momen berhenti merokok selamanya. Ya, ini Ramadan ini insya Allah ya mudah-mudahan bisa, dan selalu kita doakan. Kita doakan mudahan para perokok berhenti merokok. Ya, memang kunci utamanya ada beberapa tips berhenti merokok. Kunci utamanya adalah berhenti berkumpul atau jangan berkumpul sementara dengan perokok sampai stabil. Jadi kunci utamanya berhenti merokok itu adalah jangan ngumpul dulu dengan perokok. Karena orang yang merokok melihat orang lain merokok itu ya pasti ingin merokok. Ya, sama juga dengan berhenti narkoba, kecanduan-kecanduan lain, jangan ngumpul dengan komunitas perokok. Ini kuncinya, seperti itu. Ini kunci utamanya. Ya, ada teknik yang lain, misalnya dengan kunyah permen karet, kemudian dengan minum, dengan apa, bahkan dengan sampai dengan terapi nikotin. Ada terapi nikotin, nikotin patch namanya. Seperti itu. Adapun vape gitu ya, vape gitu, itu bukan alternatif untuk berhenti merokok, nggak bisa. Seperti itu. Ya, dan memang ya jelas ini hukumnya, makanya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk seperti itu. Ya, dan satu lagi ini saya pernah buat ya, ini ya buat pembahasan gitu. Ini rokok itu ada dua pembahasan. Jadi yang pertama hukum isap rokok. Ya, ini yang sering dibahas ya, hukum isap rokok. Bahkan MUI mengeluarkan fatwa antara makruh dengan haram. Ini fatwa MUI ya, makruh atau haram. Adapun ulama Timur Tengah kebanyakan haram. Ya, karena kita di Indonesia ya alhamdulillah ya, MUI membahas ya hukumnya makruh sama haram, nggak ada mubah. Nah, ini hukum isap rokok begitu. Nah, tapi ada satu pembahasan yang jarang sekali dibahas, yaitu hukum asap rokoknya. Ya, hukum asap rokok yang mengganggu ini juga perlu kita bahas nih, bahkan digaungkan. Ya, jadi ya, kadang lupa dibahas gitu. Harusnya dibahas satu paket, hukum isap rokok dan hukum asap rokok yang mengganggu begitu. Nah, kita lihat di sini bagaimana fatwa MUI ya, fatwa MUI. Intinya hukum rokok dua, makruh sama haram. Khilaf bainal makruh wal haram katanya. Oke, kalau ada yang pilih makruh silakan. Silakan gitu. Ya, tapi ingat kata-kata makruh itu kan dibenci. Apakah ingin dibenci terus-menerus ya? Mengapa urusan agama kok kita kita pilih yang apa ya? Kita pilih yang apa? Pokoknya yang apa ya? Yang ala kadarnya gitu loh. Kenapa kita tidak berhati-hati? Ya, ingat kata-kata makruh itu artinya dibenci. Apakah pengen dibenci terus-menerus gitu? Ya, seperti itu ya haram. Belum kita kaedah-kaedah lain-lainnya lagi, makruh bisa membawa kepada yang haram dan sebagainya masih banyak. Dan ini yang kedua. Yang kedua, fatwa MUI juga. Ya, hukumnya haram. Nah, jadi yang bilang makruh pun haram. Apabila merokok dilakukan di tempat umum. Ya, ini di taman, di di restoran, apalagi di restoran, warung makan, udah, waduh, di warung makan, restoran, sampai-sampai kita itu milih-milih warung makan sama restoran. Kenapa? Karena habis makan satu meja ngerokok semua, asapnya ngepul. Ya, jadi kita sampai pilih-pilih restoran, pilih-pilih tempat makan untuk menghindari. Padahal ini fatwa MUI-nya haram di tempat umum. Ya, berarti tempat main, taman, tempat makan, nggak boleh. Ya, seperti itu. Bahkan haram dilakukan di depan anak-anak. Dan Masya Allah, saya sering melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, seorang bapak merokok di depan anaknya, masih bayi, masih balita, merokok di depan anaknya. Kemarin terakhir saya lihat ada orang merokok di depan dua anak. Ya, dia duduk di mobil, ya mobilnya ketutup dan dia pangku anaknya. Di mobil ketutup, dia pangku anaknya dan dia merokok. Enak banget ya, disemprotkan ke anaknya. Ini hukumnya haram nih MUI. Ingat ya, haram bukan makruh. Haram merokok depan anak-anak. Haram merokok depan ibu hamil. Ini bukan makruh lagi, haram. Ya, ini perlu kita apa namanya gaungkan. Makanya saya tekankan kita perlu menggaungkan. Jadi bukan hukum isap rokoknya, tapi hukum merokok di sekitarnya yang mengganggu. Tempat umum, anak-anak, hamil, ingat fatwa MUI haram.
Ya, bahkan yang mengatakan makruh pun haram. Ini perlu kita gaungkan terus-menerus. Gaungkan ya. Seperti itu. Ini haram. Dan banyak ya. Ya, merokok sambil naik motor, merokok di mana gitu. Ya, apalagi di perempatan lampu merah, merokok gitu, asapnya kadang kena mata. Bahkan di perempatan lampu merah, merokok dalam mobil, itu asapnya dibuang keluar. Ya, asap sama abunya dibuang keluar. Padahal kalau kalau dia merokok dalam mobil ya udah abunya sama asapnya di dalam mobil aja buangnya biar dia menikmati jangan buang keluar jadi yang motor-motor di samping udah kena asap kena apa namanya kena itu kena apa namanya kena apinya percikan apinya seperti itu jadi sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman sekalian ya, bahkan para ikhwan ini yang perlu kita gaungkan dan sosialisasikan terus-menerus. Hukum merokok ada dua, ya hukum isapnya dan hukum merokoknya, asapnya mengganggu. Ya, dan hukumnya haram merokok di tempat umum, haram merokok di depan anak-anak, haram merokok wanita hamil, haram berdosa. Ya. Kemudian juga pembahasan ya Indonesia surganya perokok. Ya, bahkan negara muslim saja ini non muslim ya. Negara non-Muslim di Singapura, beberapa negara Eropa itu sangat ketat regulasi tentang rokok karena mereka tahu rokok bahaya. Negara non-Muslim, jangan sampai kita negara Muslim. Ya, contohnya negara non-Muslim, ya bahkan di Amerika, di Jepang, ya, teman-teman saya yang sekolah melanjutkan sekolah di sana, rokok sangat mahal. Supaya apa? Nggak gampang dibeli. Ya iklannya hanya boleh tengah malam. Kemudian banyak area, sangat banyak area tidak boleh merokok. Bahkan di Singapura itu nggak boleh sembarangan. Dan dendanya sangat keras. Ya, makanya ada orang merokok mendarat di Singapura, dia dari bandara sampai berjalan terus ya, keluar bandara dan sebagainya, mereka tidak bisa merokok. Mereka baru bisa merokok di taman nggak bisa merokok, di jalan nggak bisa merokok, di apa di kereta nggak bisa merokok. Kapan mereka bisa merokok? Begitu mendarat di Singapura atau masuk dari Singapura, mereka baru bisa merokok di rumah makan yang ada ruang merokoknya. Itu pun sudah pakai dibuang, sudah pakai exhaust. Ya, kemudian demikian juga baru di apartemennya itu pun tidak sembarangan, hanya tempat-tempat tertentu baru bisa merokok. Seperti itu. Ya, dan ini bukti bahwasanya yang menyebabkan seseorang berhenti merokok hanya rasa takut. Dengan berbagai macam alasan, mereka bisa berhenti merokok ketika mendarat di Singapura. Ya, seperti itu. Denda besar jika melanggar aturan. Dan karena mereka sadar ya, negara non-Muslim pun sadar ya, perokok pasif lebih bahaya. Ingat, pasif lebih bahaya. Makanya tadi haram hukumnya merokok depan anak-anak, merokok depan eh, ya wanita yang hamil dan merokok di tempat umum. Itu fatwa MUI. Seperti itu ya haram. Oke. Dan berbicara tentang syubhat rokok ya, katanya rokok nggak bahaya dan sebagainya. Ini jawabannya. Dan sekali lagi, ini syubhat lama ya, lama banget gitu. Tinggal dimunculkan lagi, ya digoreng lagi dengan gaya yang baru, dengan orang yang baru gitu, seperti itu. Nah, kemudian katanya nih debat dengan perokok kita pasti kalah. Benar apa enggak? Kalau kita debat dengan perokok pasti kalah kita. Nggak tahu benar apa enggak ya. Seperti itu. Dan ini tulisan saya, tulisan juga sama ya. Ini sebagian aja ya, karena kalau ngelayani semua pasti kalah kita. Pokoknya kalah. Nah, ini mencari celah rokok nggak bahaya. Pertama katanya rokok sama bahayanya dengan ini kias-kias yang tidak benar. Pertama rokok sama bahayanya dengan asap kendaraan, dihirup juga. Lalu apa bedanya dengan gula menyebabkan diabetes sama-sama bahaya? Jawabannya ini kias nggak tepat. Kias nggak tepat banget. Logika sederhana mengatakan kias tidak tepat. Kenapa? Karena rokok itu bahaya dan racun. Jadi kandungannya racun. Ya, seperti itu. Beda dengan gula. Gula enggak. Ya, dia bukan jadi ada bahaya atau bahasanya haram li zati, haram li ghairihi. Ada pembahasan seperti itu. Ya, ada haram karena zatnya, ada haram karena faktor yang lain. Ya, kalau rokok ini ya memang sudah dasarnya bahaya. Gula tentu beda. Ya, gula itu kalau berlebihan baru bahaya seperti itu. Ya, kalau berlebihan. Ya, kemudian rokok itu sengaja memasukkan. Kalau asap kendaraan kan nggak sengaja. Mana ada orang nunggu mobil lewat kemudian hirup asapnya. Jadi ini kias nggak benar.
Kemudian satu yang membahayakan, mengganggu sekitar seperti itu. Gula tidak mengganggu dan sebagainya. Eh, jadi tidak demikian. Ya, jadi kalau kita bilang gula bahaya juga sama kayak rokok, nanti banyak yang seperti itu. Bahkan air putih pun kalau kebanyakan bahaya. Jadi apakah kita bilang air putih bahaya gitu? Dan banyak zat-zat yang lain. Kalau berbahaya ya berlebihan. Cabai pun, cabai lombok gitu. Kalau berbahaya, kalau berlebihan bahaya. Apakah kita bisa kiaskan dengan rokok? Enggak. Seperti itu. Ya. Atau kita berpikir gini aja ya, coba kita kasih minum teh pakai gula, kasih ke anak-anak, terus kita kasih rokok ke anak-anak, gimana? Ini kan sudah kias yang tidak benar gitu. Kemudian ada juga ya, rokok tidak rokok pasti mati juga gitu ya. Ya, ngerokok tidak ngerokok ya pasti mati. Jawabannya ya sama ya, minum racun tidak minum racun mati juga. Bahkan ada ya juga yang perokok ya bilang, ini ada dulu dokter, ada dokter yang mengatakan mengingatkan kepada saya. Dokter yang mengingatkan kepada saya bahaya rokok. Sekarang dokternya mati duluan gitu. Nah, tentu ini logical fallacy ya. Ini nggak benar cara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mati itu banyak faktor, bukan hanya rokok saja. Banyak menyebabkan. Jadi kalau mau ini pakai penelitian. Ya, penelitian menggunakan faktor eksplisit, intrinsik, kemudian eh, kita melakukan penelitian yang menghindarkan berbagai macam bias. Ya, tentunya ini hanya dipahami orang yang telah melakukan penelitian dan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan ya merokok kan hak kita. Siapa yang mau melarang tubuh saya? Kalian peduli apa? Iya, terserah kalau merokok tidak ada paksaan. Tapi tadi jangan merokok depan umum. Bahkan tadi fatwanya haram tadi ya. Merokok di angkot, di bis, di ruangan, di tempat makan. Ya kalau bisa asapnya ditelan jangan dikeluarkan kan gitu. Kemudian juga sama, kalau rokok tidak ada, siapa yang menghidupi petani tembakau gitu? Ya, jawabannya sekalian aja, kalau nggak kerja di bank yang ribawi, siapa yang menghidupi pegawai bank? Kemudian nanti logical fallacy-nya juga sama, mau kamu cariin kerja buat pendali tembakau gitu. Sama juga, emangnya mau kamu cariin saya kerjaan supaya berhenti riba, di bank yang riba gitu ya? Siapa yang menghidupi pelacur? Emangnya kamu mau tanggung hidup pelacur gitu? Ini kan logical fallacy namanya. Ya, seperti itu. Ya, siapa yang menghidupi pengreni tembakau? Ya, jawabannya mudah sekali ya, masih banyak pekerjaan halal yang lain. Kenapa nggak sekalian ya, siapa yang menghidupi pelacur, menghidupi ini dan sebagainya. Tentu ini apa ya, syubhat-syubhat lama yang lama banget ya sudah mengendap nanti mengendap muncul lagi dengan orang yang baru dan gaya yang baru seperti itu. Dan kita bahas sekarang pembahasan ada rokok, vape herbal dan nebulizer. Jadi pertama rokok ya, rokok itu ya terlepas dari kandungan nikotin, tar dan sebagainya nanti kita bahas. Jadi rokoknya sendiri, asapnya sendiri itu udah bahaya. Asapnya aja udah bahaya. Ya, karena paru-paru kita tuh pengen udara seger sebenarnya. Ya, dan ini fitrah. Fitrah manusia pengen udara seger, makanya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke taman, pengen udara seger, paru-paru pengen udara yang seger. Ya, jadi asapnya aja udah bahaya ya. Kita belum bahas nikotin, tar nanti kita bahas ya. Asapnya aja udah bahaya. Kenapa? Hasil dari pembakaran tidak sempurna. Demikian juga rokok herbal juga sama. Rokok ya, kalau rokok menghasilkan asap. Jadi karena asapnya aja udah bahaya. Nah, kalaupun klaim rokok herbal ini mohon maaf sekali ya. Mohon maaf ya. Terkait rokok herbal ya, kalau saya mengatakan ya sama ya sama begitu ya. Boleh ya kita berbeda pendapat gitu ya karena ya, rokok herbal klaimnya sehat. Tapi kalau saya dengan bukti-bukti ya sama bahayanya. Ya, bukankah kalau herbal lebih baik diminum? Ya, herbal kan lebih baik diminum daripada dibakar gitu. Lebih baik diminum. Nah, jadi pembakaran ini ilmu ilmu kimia dasar ya. Jadi pembakaran ada dua, pembakaran sempurna tidak sempurna. Kalau sempurna O2-nya biasanya berlebih. Produknya H2O sama CO2. Nah, biasanya pembakaran sempurna itu hampir-hampir asapnya nggak ada. Hampir-hampir asapnya nggak ada gitu ya. Dan kita lihat situ kan asapnya nggak ada. Tapi berbeda dengan pembakaran tidak sempurna, O2 tidak mencukupi, maka terbentuk CO dan H2O. Dan CO ini yang bahaya. CO ini yang bahaya ya, yaitu asap. Nah, belum lagi ditambah produk yang lain, HCO2, H2O, kotoran seperti abu. Nah, abunya ini bisa nampak maupun yang halus. Jadi pada asap itu ada abunya, cuma dia bisa jadi nggak nampak, bisa jadi abu yang halus. Seperti itu. Ini pembakaran tidak sempurna asap. Bahaya. Ya, dan ini bahaya. Jadi rokok itu asapnya aja udah bahaya.
terlepas dari kandungannya, apalagi rokok herbal karena munculnya asap. Dan masih ada zat-zat lain dalam rokok tersebut. Nanti kita akan bahas ya. Lalu bagaimana dengan rokok vape, vape herbal dan nebulizer? Jadi berbeda dengan rokok. Kalau vape, ya, vape itu cara kerjanya adalah dengan uap. Ya, jadi cairan yang dimasukkan berbagai macam itu nanti dengan teknologi tertentu dia akan menghasilkan uap dan uap yang sangat halus. Ya, menyerupai asap rokok. Ya, dan memang sama kayak nebulizer ya, karena ini sebagian dalam tanda kutip syubhat ya. Vape itu sama kayak nebulizer uap, tapi beda. Ini beda, beda teknik dan beda cara. Karena uap pada vape itu dia apa ya, diproses dengan apa ya, dengan uapnya itu benar-benar kecil banget partikelnya gitu. Jadi dia hampir benar-benar mirip seperti asap. Nah, sedangkan pada nebulizer dia uapnya itu lebih padat, lebih berat ya, karena memang tujuannya untuk pengobatan. Jadi uapnya aja udah beda seperti itu. Dan vape ya, vape yang menyebar masih mengandung nikotin dan bahaya lainnya. Bagaimana dengan vape herbal? Ya, vape herbal ada yang mengklaim tidak mengandung nikotin. Ya, tapi ingat, ada kandungan lainnya juga yang bahaya selain nikotin gitu. Karena klaimnya vape herbal itu kami bebas nikotin ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya kepada yang mengatakan vape herbal itu bikin menyehatkan ya. Boleh kita beda pendapat ya, tapi tetap saling menghormati insya Allah. Kita tetap, apalagi muslim, tetap saudara. Kita intinya ya kita biasa ya, adu argumen biasa gitu. Ya, begitu juga vape herbal ya yang mengklaim eh, dia tidak ada nikotin, kami nggak ada nikotin. Ya, di uji klinis nggak ada nikotin. Tapi ingat, ya ada bahaya yang lain juga, zat-zat yang lain bahaya. Kemudian selain itu yang penting, tadi kan kalau rokok asap, sedangkan vape ini uap. Nah, vape ini sengaja dihirup. Vape sengaja dihirup. Sedangkan beda dengan nebulizer itu sesekali dan darurat untuk pengobatan saja. Ini udah beda. Jadi vape itu sengaja. Dan sekali lagi, kalau tadi rokok, asapnya bahaya, ternyata uap ini juga berbahaya juga. Jadi uapnya juga kalau dihirup tiap hari ini tidak baik, tidak bagus untuk kesehatan. Mengapa? Karena namanya uap, kan itu kan dari cairan ya. Ini kelembabannya tinggi kalau dihirup, bahaya. Ya. Kenapa? Karena kelembaban normal untuk di Indonesia 45 sampai 65%. Seperti itu. Kalau di kelembaban di atas 80, silahkan nanti baca jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu bahaya bagi paru-paru dan kesehatan. Memicu asma, memicu alergi, memicu ispa dan sebagainya. Ya, makanya beberapa ruangan-ruangan itu ada pengukur kelembaban. Apalagi hotel, hotel, restoran, tempat-tempat tertentu. Ya, mereka sangat care dengan kelembaban. Coba tanya orang hotel, mereka pasti ada alat pengukur kelembaban untuk kenyamanan. Ya, karena di atas 80 nggak nyaman. Ya, kita napas berat dan sulit. Seperti itu. Jadi uap pun kalau dihirup terus-menerus ini juga nggak bagus karena kelembaban tinggi. Jadi sama rokoknya, rokok asapnya aja udah tidak udah bahaya, uapnya juga sama. Ya, kelembaban tinggi juga tidak bagus untuk kesehatan. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau klaim ya, ini mohon maaf sekali lagi yang mengatakan rokok herbal, vape herbal itu bikin sehat, ini mohon maaf ya, boleh kita beda pendapat ya. Jadi kalau ingin sehat ya dengan pola hidup sehat, bukan dengan vape ya. Jadi kalau pengen sehat, pola hidup yang sehat dong. Pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir ini kalau pengen sehat. Seperti itu. Ini sudah terbukti begitu. Ya, sudah terbukti. Ya, makanya apa namanya para yang paling berhak pola hidup sehat kan olahragawan ya, atlet. Mereka tuh nggak ada tuh ya olahragawan, pemain bola apalagi atau apa yang butuh tenaga fit gitu. Mereka kemudian yuk dianjurkan kalian nge-vape aja biar sehat gitu. Vape-nya herbal, biar fit ya, biar kuat main bolanya gitu, biar stamina bagus. Nggak ada yang merekomendasikan vape herbal. Tapi semua merekomendasikan pola makan, tinggi protein, tinggi serat, ya, kemudian pola gerak, olahraga, ya, olahraga kardio maupun beban, tidur 6 sampai 8 jam sehari berkualitas, pola pikir, hindari stres dan depresi itu yang dinasehatkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang apa, atlet apa itu biar sehat nge-vape aja gitu. Enggak, vape herbal enggak. Ya, kalau ingin sehat, pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir. Ya, demikian juga sampai-sampai saya buat tulisan ya. Buat tulisan ini juga sampai alasan merokok tidak membatalkan puasa banding-bandingkan dengan inhaler sama nebulizer. Ya, kalau inhaler tuh yang kecil ya. Kalau nebulizer yang uap gitu. Ya, pertama kalau uap rokok dipastikan masuk lambung. Kenapa? Karena rokok itu diisap dengan mulut dengan kekuatan. Bahkan sampai-sampai kan ini masuk ini ya, pipinya masuk gitu ya.
ya, dikuat, diisap dengan kuat. Nah, beda dengan kalau dengan apa nebulizer itu dia dihisap, ya dihisap apa namanya kayak napas biasa. Inhaler pun cuma satu dua saja, sekali dua kali. Ya beda dengan rokok diisap terus-menerus dengan kekuatan dan ini masuk ke lambung. Kalau masuk ke lambung batal puasanya. Seperti itu. Beda dengan nebulizer dan inhaler tidak sampai lambung dan ini sudah ada pembuktian dan penelitiannya begitu. Baru kita masuk ke pembahasan secara medis ya. Ini saya ambil dari apa namanya dari teman-teman paru ya, teman-teman dokter paru ya karena dokter paru lah yang paling berhak didengar ucapannya gitu ya. Dokter paru karena mereka lah ahlinya. Kita merujuk kepada mereka seperti itu. Mereka yang meneliti apa hari-harinya dihabis untuk belajar seperti ini dan mereka para ahli dan mereka siap diajak diskusi ilmiah, pembuktian ilmiah. Dan, jadi saya ambil dari teman-teman dokter paru, mereka ahlinya, mereka yang paling berhak berbicara tentang rokok elektronik atau vape. Ya, kalau rokok udah banyak ini ya, seperti itu. Jadi rokok itu ya ada kandungan nikotin, bahan karsinogen. Karsinogen itu yang bisa memicu kanker dan bahan toksik lainnya, iritasi dan inflamasi. Banyak seperti itu, termasuk CO tadi ya, pembakaran tidak sempurna tadi, tar dan sebagainya. Dan kemudian studi ya, ini semua hasil studi ya, bukan sekedar mengamati studi. Ada tekniknya, ada metodenya, mencegah bias, faktor mencegah bias, bagaimana eksklusi, inklusi ya ini insya Allah paham kalau melakukan penelitiannya. Ya, jadi semua itu dengan penelitian ilmiah, bukan testimoni, apalagi testimoni pengguna. Ya, pengguna rokok, pengguna vape dikasih testimoni, mereka bilang sehat. Atau metode cherry picking ya, cherry picking itu ya mengambil contoh satu dua, kemudian mengeneralisirkan kayak gitu. Kayak tadi kemarin rokok, kemarin dokter yang bilang rokok malah mati duluan kayak gitu ya. Ya kemarin begini-begini aman. Saya perokok, saya sudah periksa ini aman kok gitu. Ya, padahal dia baru periksa general ya, belum periksa lengkap gitu. Seperti itu. Ya, belum periksa yang lengkap ya. Bahkan juga rokok jelas membunuhmu, rokok bikin impoten. Ada pertanyaan ya, apa benar rokok bikin impoten? Jawabannya iya. Rokok bikin impoten dan lemah syahwat dan banyak sekali yang konsul rokok bikin lemah syahwat ya kenapa karena paru-parunya nggak kuat ya yang namanya berjima itu butuh energi butuh stamina sedangkan rokok udah apa paru-paru udah rusak sedangkan kemudian pembuluh darah udah banyak sumbatan sana sini ya ini gimana pengen stamina bagus bisa jantan gitu lemah syahwat gitu demikian juga impoten ya banyak yang curhat beberapa curhat dok saya impoten susah banget. Saya akui saya perokok berat ya jadi benar merokok bikin impoten benar lemah syahwat. Lalu pertanyaannya kenapa kita jarang dengar kasusnya? Iya, mereka cuma curhat ke dokter, ya. Jadi yang lemah syahwat impoten ya curhatnya ceritanya ke dokter, konsulnya ke dokter. Nggak mungkin dia umumkan gitu. Ya, dia umumkan ke publik saya loh impoten gara-gara merokok enggak. Ya, makanya bukan alasan kok nggak pernah dengar ya orang impoten merokok apa orang merokok impoten. Ya iya, nggak diumumkan. Dan kita pun sebagai dokter ya karena apa kode etik kita ya nggak boleh diumumkan, nggak boleh dikasih tahu gitu. Ya orang ini merokok kemudian impoten nggak boleh kita sebagai dokter ya jadi kita kembali ke rokok konvensional dan elektronik ya jadi maupun rokok konvensional maupun vape sama-sama mengandung nikotin, karsinogenik dan sebagainya sama-sama adiksi dan berbahaya bagi kesehatan dan ini kandungan-kandungannya nikotin, nitrosamin, glikol, gliserol, aldehid, formaldehid dan sebagainya ini sama semua kandungan yang ada. Ya, pertama bisa adiksi, bisa bikin inflamasi, iritasi, karsinogen, memacu kanker dan sebagainya. Dan nanti kita bahas yang tentang uap. Ya, tadi kalau rokok kan uap apa asapnya, kalau vape ini uapnya. Jadi uapnya saja sudah apa ya sudah memberikan dampak bagi paru-paru seperti itu, apalagi orang sekitarnya seperti itu ya. Dan ini penelitian-penelitian ingat ini berbasis penelitian ya bukan sekedar apa ya testimoni apalagi testimoni pengguna ataupun cherry picking tadi seperti itu enggak ini penelitian semuanya pakai prosedur pakai tinjauan ke lapangan pakai metode kemudian diuji ya diuji gitu ya jadi kalau kita menerbitkan jurnal ada reviewernya layak enggak ini jangan-jangan jurnalnya abal-abal penelitiannya enggak benar seperti itu ya jadi rokok elektronik atau vape juga sama ini bahaya ya bahkan kadang-kadang sempat di awal-awal vape itu katanya aman vape itu aman begini 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 nggak benar sempat di awal-awal juga vape itu bisa alternatif aman untuk rokok nggak benar sama ternyata
Sama, ini semua penelitian. Demikian juga penelitian yang lainnya nih. Banyak sekali penelitian ya. Seperti itu kesimpulannya ini bahaya. Ini dia meneliti apa? Meneliti histopatologinya bahaya juga ada kerusakan. Ya, demikian juga vape juga tidak memenuhi syarat untuk terapi berhenti merokok. Katanya supaya bisa berhenti merokok, pakai vape karena vape itu nikotinnya rendah. Jadi kurangi pelan-pelan. Enggak. Ternyata banyak ya. Banyak saya lihat dia dulu dia berpindah ke vape gak tahan, balik lagi ke rokok konvensional. Kenapa? Nikotinnya kurang, kurang puas. Ya, jadi sekedar tren sesaat saja vape. Cuma tren sesaat. Akhirnya balik lagi ke rokok konvensional ya. Kurang puas dengan nikotinnya. Ini jadi nggak benar. Dan ini sekali lagi nih penelitian ilmiah, bukan sekedar testimoni apalagi testimoni pengguna. Ya, jadi kesimpulannya sama, vape berbahaya, menimbulkan kesehatan sama-sama bahayanya. Ya, risiko berbagai macam asma, PPOK ini tidak semua ditampilkan ya. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, baik studi luar negeri maupun dalam negeri dan sebagainya. Ya, makanya regulasi di luar negeri, ya bahkan negara non Muslim sama rokok sama vape, ya rokok konvensional dan rokok elektronik itu sama aturannya, tidak boleh merokok di situ, aturannya sama seperti itu ya. Baik, mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan ya, kurang lebih ya hampir 1 jam ya. Sebenarnya pembahasan sangat panjang sekali, tapi ya kita sampaikan over apa ya, apa ya, kita sampaikan yang penting-penting saja. Dan mudah-mudahan kita bisa diskusi atau tanya jawab setelah ini ya. Saya kembalikan kepada Mas Reza, silakan mungkin ada yang ingin tanya atau diskusi. Insyaallah. Baik, Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan menarik sekali. Tadi yang disampaikan Ustadz sifat edukasi dan itu semua adalah hasil penelitian Ustadz ya, bukan cuma semata Ya, testimoni pengguna, Insya Allah. benar. Alhamdulillah ini sudah 97 orang bergabung di Zoom kita Ustadz. Barakallahu Insyaallah. fikum. Semoga mendapat manfaat dari kajian kita pada siang hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat apa Ustadz ya, langsung Ustadz ya, Boleh, dapat boleh, Insyaallah. Boleh, eh, Insyaallah. aktifkan raise hand-nya, silahkan. Dan bagi peserta yang ingin menanyakan lewat tulisan, silahkan menuliskannya di kolom chat saja, nggih. Tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sudah ada yang raise hand. Nah, izin membacakan pertanyaan dari kolom chat dulu, Ustaz. Iya, boleh, Insyaallah boleh. Baik. Nah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya inhaler atau bronkodi, bronkodilator yang sering Bronkodilator. digunakan untuk meredam asma saat berpuasa? Apakah membatalkan puasanya? Iya, baik. Terkait dengan inhaler ya. Inhaler jadi memang ini beda ya. Jadi ada namanya nebulizer, ada namanya inhaler ya. Jadi kalau nebulizer itu eh, apa, nebulizer tadi ya terapi uap bahasanya orangnya. Jadi nanti dia ada obat, dia muncul uap nanti dia hirup. Adapun inhaler, inhaler itu diisep ya, diisep tapi dia 1-2 puff saja. Puff itu digencet kemudian diisep kayak gitu ya. Dan ini pendapat terkuat ya, inhaler memang tujuannya apa, bronkodilator, yaitu untuk melebarkan bronko itu, dia bronkus dilator artinya melebarkan, melebarkan bronkus. Dan bronkus itu cabang dari paru tadi ya, cabang dari apa, diri paru. Untuk bronkodilator bronkusnya dilebarkan. Nah, karena orang asma itu sempit, dia menyempit ya, menyempit karena iritasi penumpukan cairan dan sebagainya, jadi sempit ya, atau inflamasi yang dahsyat gitu, makanya dilebarkan. Ya, jadi hukumnya tidak membatalkan puasa. Dan di sini saya nanti bisa lihat di muslimafia.com ya. Ini saya share screen. Oke, nah di sini saya bahas ya, nebulizer, inhaler tadi, maksudnya inhaler tadi ya, bronkodilator tadi ini tidak. Nah, ini gambarnya nih ya. Jadi ini gambar inhaler namanya. Kalau yang ini ya, inhaler ini tidak membatalkan puasa. Dan ini apa namanya, saya terjemahkan fatwa ulama. Ada fatwa ulama di sini. Nanti silakan baca. Intinya tidak membatalkan puasa, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ini ada yang
raise hand Ustadz. Kita persilahkan untuk bertanya. Silakan sebutkan nama dan asalnya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Nama anak Abu Hazim, anak dari Jakarta Ustaz. Silakan. Mau nanya Ustaz, kalau tentang asap gaharu itu membatalkan puasa juga apa enggak Ustaz? Apakah dia masuk seperti asap rokok atau gimana Ustaz? Dan juga bagaimana tinjauan dari medis, apakah betul gaharu itu asapnya jauh lebih berbahaya daripada rokok Ustaz? Mungkin sekian, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau terkait dengan gaharu ya, atau bukhor gitu mungkin ya, ini pengharum ruangan. Apakah sama dengan rokok? Tentu jauh beda ya. Ini tidak bisa dikiaskan. Ya, kenapa? Karena kalau gaharu itu kan dia pengharum ruangan, pengharum ruangan ya, dan dia tidak apa ya, tidak diisep langsung gitu, tidak diisep langsung dalam jumlah yang banyak. Ya, dia eh, apa namanya dibakar kemudian dan dibakar dalam skala kecil juga ya. Kemudian dia apa namanya menyebar satu ruangan seperti itu. Ya, dia tidak sampai yang menyebabkan apa ya, menyebabkan intensitasnya lebih banyak seperti itu. Ya, dan jelas itu fungsinya untuk harum. Jadi sangat beda ya, sangat beda dikiaskan dengan rokok seperti itu. Ya, dan juga itu kalau saya lihat dibakarnya nggak banyak ya, cuma sedikit. Dibikin asapnya juga dikit, kemudian dia menyebar seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Jadi kiasnya beda insya Allah. Dan tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan insya Allah. Ya, karena jelas ya rokok itu kiasnya tadi ya kita bahas. Kalau rokok sengaja memasukkan, kalau gaharu kan tidak sengaja seperti itu. Insya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan jazakumullah khairan telah bertanya Pak Abu Hazim. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Islam dan kedokteran memandang tembakau? Karena banyak pandangan tentang tembakau itu dari alam dan sama dengan tumbuhan lainnya, maka boleh untuk dimanfaatkan. Terima kasih Ustaz. Ya, bagaimana terkait dengan tembakau gitu ya? Berasal dari alam boleh dicipta, boleh digunakan ya. Memang benar huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Memang benar Allah berfirman. Allah lah yang menjadikan di muka bumi ini untuk kalian. Silakan manfaatkan. Ya, tapi juga Allah telah membuatkan aturan sesuatu hal yang jelas bahaya dan banyak mudaratnya, ya maka tentu tidak boleh dipakai. Karena memang maksudnya ayat itu adalah mayoritasnya Allah ciptakan di muka bumi untuk kita pakai. Tapi ada juga yang bahaya gitu kan. Seperti itu. Ya, ada yang bahaya, ada yang ujian seperti contoh misalnya Allah ciptakan daging babi, sama juga. Ya, itu orang makan orang gini tapi ada hikmah di situ. Ya, kenapa Allah larang? Ya, ternyata contoh misalnya kalau secara kesehatan ya pertama babi itu dia biasanya mengandung cacing pita dan cacing pitanya ada kait-kaitnya seperti itu. Ya, kemudian dari sifatnya, dari kebersihannya, higienisnya gitu. Seperti itu. Dan sama juga seperti itu. Jadi buat apa Allah ciptakan tembakau? Jadi sama jawabannya. Ya, jadi memang ada maksud ayat itu adalah semuanya bisa kita gunakan, tapi ada beberapa yang Allah ciptakan memang ya jadi ujian tidak boleh digunakan gitu. Meskipun ada manfaatnya seperti itu. Dan tentu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, mungkin demikian soal. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, eh, mantan perokok yang sudah stop, bagaimana caranya memperbaiki organ tubuh yang terdampak rokok sebelumnya, meski cara kondisi badan masih sehat? Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, baik. Ini sudah merokok, kemudian rusak gitu ya. Pertanyaan gitu, Mas Pertanyaannya Reza. ini, dia sebenarnya sudah berhenti merokok dan kondisi badannya sehat-sehat saja, cuman ada mungkin organ tubuhnya yang rusak akibat rokok itu, bagaimana cara memperbaikinya, Ustaz?
Oh baik ya. Oke, ini berhenti merokok, kemudian merasa sehat, ada yang rusak ya. Jadi kita lihat dulu ya kerusakannya sampai mana dulu. Dan ini sangat nyata ya, nyata sekali perokok aktif itu kalau di ronsen paru-parunya rusak. Ini bukti nyata nih silahkan coba. Ya perokok ya terutama yang aktif sekali sehari habis berapa bungkus, udah bertahun-tahun, kemudian di ronsen paru-parunya pasti ada yang rusak. Baik skala besar maupun kecil itu udah pasti itu. Ya kenapa enggak? Karena paru-paru itu fitrahnya lagi yaitu untuk udara seger gitu. Bukan asap. Tadi kita lihat asapnya aja udah membahayakan seperti itu. Ya, jadi baik skala besar maupun skala kecil itu pasti seperti itu. Apalagi diperiksa secara detail. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah rusak? Ya kita lihat kerusakannya. Karena kalau kerusakannya mekanik susah. Kerusakan mekanik itu misalnya kayak gini ya. Paru-parunya udah ada yang selnya udah ada yang mati, udah ada yang kepotong, udah ada yang atrofi atau apa gitu ya. Nah, itu kalau kerusakannya mekanik harus diganti. Sama seperti ginjal ya. Kalau ginjal rusak, ya udah. Kalau kerusakannya mekanik, ya misalnya pada nefron, bagian nefronnya, penyaringnya itu rusak, ya kerusakannya mekanik ya harus ganti ginjal gitu, transplantasi. Ya, karena kalau udah ibaratnya kalau tangan tangan kita apa ya, kalau ada luka, ya cara kalau itu kan rusak mekanik ya udah dijahit, ditutup, ya nggak bisa dengan obat kita minum aja gitu. Jadi tergantung kerusakannya. Kerusakan yang mana dulu. Kalau kerusakannya sudah tadi dalam tanda kutip mekanik ya memang ya, sangat sulit diperbaiki. Tapi masih bisa dengan cara ditebus gitu ya, dengan pola hidup yang sehat setelahnya insya Allah ya, meningkatkan fungsi jantung, meningkatkan fungsi paru dengan olahraga. Ya itu insya Allah bisa. Mungkin demikian insya Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, eh, Afwan Ustadz, benarkah kesimpulan bahwa orang-orang yang sulit dinasehati itu antara lain adalah perokok, pelaku riba, pemusik? Dan bagaimanakah jika dikaitkan dengan keadaan hati? Jazakumullah khairan. Ungkapan ini pernah saya baca ya, tapi wallahu ta'alam saya kurang tahu ya. Ungkapan yang susah dinasehati itu perokok, ya pelaku riba, musik, ada lagi juga pendukung paslon tertentu, ya, pendukung klub sepak bola tertentu yang senang jatuh cinta, banyak ya. Ini meme seperti ini gitu ya. Tapi Allah Ta'ala alam, mungkin itu dibuat berdasarkan pengalaman ya. Kalau kita ya perlu ada survei gitu ya. Tapi ala kulli hal ya, kita bukan ke arah menjudge-nya ya. Mereka susah dinasehati, tapi bagaimana kita berusaha mereka mendapat nasihat karena sebagaimana dalam hadis ya ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat dan definisi nasihat adalah iradatul khair li ghair. Itu definisi nasihat adalah menginginkan kebaikan. Ya, menginginkan kebaikan bagi orang yang lain. Jadi nasihat itu tujuannya menginginkan kebaikan. Ya, bukan untuk menjudgment, untuk membantah, memarahi dan sebagainya. Mungkin demikian insyaallah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Di negara-negara Timur Tengah sudah jamak orang menggunakan sisa. Apa ini sama dengan vape? Iya, jawabannya sama, sama insya Allah. Ya, oleh karena itu juga beberapa fatwa ulama juga terkait hal ini juga sama. Yang tadi saya sampaikan di slide fatwa ulama seperti itu. Ya, jadi ini pun sama ya. Tadi kita jelaskan uap tadi ya. Jadi uap kalau terus-menerus uapnya aja kalau apa kita memasukkan sesuatu yang kelembabannya tinggi di paru-paru. Nah, ini juga apa namanya tidak baik bagi paru-paru. Seperti itu. Dan kita baru bahas uapnya, belum kita bahas apa namanya kandungan-kandungan yang pasti ada. Pasti ada dan bukan hanya nikotin tar saja, masih banyak kandungan-kandungan yang lain yang memang tidak baik untuk paru. Yang namanya paru tuh fitrahnya udara seger. Ya, seperti itu, bukan ditambah-tambah lagi seperti itu. Ya, dan apa orang Timur Tengah pun bukan patokan. Patokan kita syariat dan bimbingan ulama seperti itu. Demikian insyaallah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan baru lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Anak saya qadarullah terkena penyakit asma. Dan kalau
Van Wanted. Dan Iya, kalau kambuh biasanya kami pakai uap nebulizer. ya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada pengaruhnya nanti ke depan? Jawabannya tidak, ya, insya Allah. Ya, memang salah satu terapi adalah nebulizer. Ya, ini adalah metode pengobatan. Ya, jadi yang kita fokusnya pada asma ya. Jadi asma itu erat kaitannya dengan alergi, pemicunya. Jadi seseorang itu harus menghindari pemicu, ya misalnya debu, serbuk bunga, atau emosi. Ya, jadi kita fokus ke asmanya, jangan sampai kambuh. Kita cari pemicunya. Adapun nebulizer, ya hanya sesekali aja, insya Allah tidak berbahaya ke depannya. Jadi bukan nebulizernya, asmanya, fokusnya ke depannya. Mungkin demikian, insya Allah. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum asal rokok ini? Karena ada sebagian orang yang bilang kalau tidak ada dalil yang menyatakan sampai jatuh pada haramnya rokok. Iya, baik ya. Kalau kita bicara hukum asal, maka kita kembali lagi kepada kandungannya tadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita bilang tidak ada dalil ya, maka banyak sekali, ya. Banyak sekali yang apa namanya apa hal-hal berbahaya di zaman sekarang yang tidak ada dalil yang menyebutkan karena nggak ada di zaman Nabi gitu. Narkoba nggak ada tuh, ya narkoba nggak ada di zaman Nabi. Dalilnya nggak ada, bilang narkoba bahaya. Demikian juga dengan misalnya berbagai macam merek minuman, ya merek minuman keras gitu. Ya misalnya bir apa gitu, nggak ada dalil menyebutkan haram, tidak ada dalil. Nah, jawabannya memang tidak ada di zaman Nabi, tapi kan sudah ada kaedah. Kaedahnya la dororo la diror. Ya, kaedahnya tidak ada yang apa namanya tidak boleh melakukan bahaya dan membahayakan. Jadi pakai kaedah dan ilat seperti itu. Ya, jadi dengan pakai dan juga apa ya dan syariat tidak menyebutkan semuanya, disebutkan satu persatu satu persatu ya. Jadi di perkara dunia sangat banyak disebutkan satu persatu ini haram, ini haram, ini haram enggak. Ya, tentunya ya untuk praktis dibuat kaedah gitu. Dan disebutkan contoh-contohnya Homer misalnya seperti itu. Ya, bahaya. Ya, jadi tidak benar ya dalil rokok tidak ada dalil menyebutkan, maka nanti banyak nanti racun nggak ada dalilnya. Ya, misalnya bir nggak ada dalilnya. Kemudian apalagi ya, narkoba nggak ada dalilnya dan yang lain-lain insya Allah. Jadi mungkin begitu ya. Jadi tidak tepat mengatakan hukum asalnya halal. Bahkan tadi kita tampilkan fatwa MUI ya MUI ya ingat ya tadi MUI aja antara makruh sama haram nggak bilang halal. Demikian insya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Nah ini ada yang resen Ustaz. Saya izinkan untuk bertanya secara langsung. Silahkan disebutkan nama dan asal domisilinya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, ini kan mungkin kita bahas rokok dan segala macamnya ini fenomenanya karena ada ya seorang Ustadz yang kemarin itulah yang agak viral beritanya merokok dan seterusnya gitu. Nah itu kayak kayak gitu, bagaimana kita bersikap terhadap beliaunya ya Ustadz ya dan kita sebagai penuntut ilmu itu apa masih bisa mengambil ilmu dari beliau atau duduk majelisnya atau seperti apa? Ustaz? Mohon nasihatnya Ustadz. Oke. Kalau terkait person ya, kalau saya pribadi tidak bisa menilai dari satu permasalahan atau satu kasus saja. Ya, kita perlu bisa menilai dari banyak pihak, dari banyak hal gitu. Kalau person ya, ya tentunya ya yang berhak berbicara seperti ini, apakah boleh diambil ilmunya atau bagaimana itu kepada pada ulama ataupun ustadz kita yang senior, yang tahu lebih dalam. Kalaupun saya pribadi, saya tidak apa ya, tidak punya kapasitas ya, karena saya juga nggak tahu, nggak kenal dan tidak bisa mencet dalam satu hal saja seperti itu. Jadi sini hal untuk jawaban ini merujuk pada ustadz-ustadz kita yang sudah sepuh, al barakatu ma'al akabir ya, keberkahan bersama ustadz-ustadz kita yang sudah sepuh, yang sudah senior, yang lebih berkah ilmunya dan insya Allah mereka lebih ikhlas. Mungkin demikian insya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Masih bisa Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Boleh mungkin satu dua mungkin ya boleh. Baik Ustaz.
Afwan Ustadz, izin bertanya ini tentang menasihati orang yang merokok Ustadz. Ketika sudah berkali-kali dinasihati tapi tidak peduli atau bahkan balik mengata-ngatai yang menasihati. Apakah boleh Ustadz mengomentari personalnya seperti dia bau, nafasnya mengganggu atau melihat giginya juga sudah butuh pertolongan darurat dokter gigi. Apakah boleh menasihati seperti itu Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, boleh asalkan langsung sampai ke orangnya, biar orangnya sadar. Seperti itu. Boleh ya, seperti itu. Adapun kalau kita bicarakan ke publik jangan. Ataupun kita bicarakan, mungkin maksudnya kalau kita gibah gitu ya. Kalau kita sampaikan ke orangnya nggak apa-apa, itu gigi itu udah kuning ya. Memang jadi rokok itu bukan hanya masalah ini saja, masalah giginya pun banyak yang kuning, rusak dan sebagainya. Ya, jadi pertama kita sampaikan ke orangnya, yang kedua kita juga bisa kita bicarakan kepada orang-orang yang apa ya, yang memang bisa menyelesaikan masalah. Kita bicarakan kepada bapaknya, kita bicarakan kepada istrinya, kita bicarakan dengan keluarganya supaya bisa menasehati nggak apa-apa. Kita bilang aja, ini gibah yang dibolehkan, gibah yang dibolehkan ya. Jadi kita sampaikan ke bapaknya, suaminya, istrinya, keluarganya tuh lihat tuh dia udah giginya udah rusak, udah begini, udah apa sudah sering sesek itu gara-gara rokok tuh gitu. Itu kita bisa coba nasehatin supaya berhenti merokok supaya dia sehat ya supaya insya Allah lebih berkah. Nah, mungkin gitu boleh insya Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Ini izin pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya. Insya Allah terakhir. Izin bertanya Ustadz, ada gula atau yang halal lainnya juga banyak yang menimbulkan penyakit berat. Jika semua awalnya halal hingga ada hadis yang mengharamkan, kenapa hanya rokok yang diharamkan karena kemudaratnya? Ya Ustadz. baik, ya baik. Tadi kita sudah bahas tadi ya, insya Allah ini subhat lama gitu ya. Tadi kita sudah bahas tentu ini kias yang tidak bisa disamakan seperti itu. Mengapa? Karena rokok itu sudah bahaya secara zat. Ya, adapun kalau gula dan yang lain-lain itu bahaya kalau berlebihan. Ya, jadi rokok tuh bahaya secara zat. Ada tar, ada nikotin, asapnya bahaya, uapnya juga kalau terpapar juga kurang bagus gitu. Ya, beda antara bahaya zatnya atau bahaya karena kelebihan dosis atau kalau bahasa fikihnya tadi ya haramun li zatihi wa haramun li ghairihi gitu. Ini beda. Jadi memang rokok sudah zatnya aja mau banyak sedikit itu udah bahaya gitu. Ibaratnya kayak racun banyak sedikit gitu. Bahaya seperti itu. Adapun kalau gula, ya ini gula ini kalau kita bicara secara ilmu gizi kita butuh gula. Butuh tubuh itu butuh gula. Ya, bahkan kita yang kerja di UGD ada orang pingsan, kita periksa gulanya 20-30 langsung kita suntik glukosa. Masuk glukosa dalam jumlah banyak. Kalau enggak meninggal nanti, bisa meninggal. Ya, kita suntik glukosa, suntik gula. Ya, tidak ada orang yang dan sebaliknya tidak ada orang yang asma, ya asma, sesak dan sebagainya. Kemudian kita suntikan, kita kasih asap rokok. Enggak ada. Ini sudah jauh bedanya ya. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Eh, jadi kalau rokok dan asapnya itu udah bahaya. Sedangkan gula itu enggak. Bahkan itu adalah gizi tubuh. Kita butuh gula. Contoh ya, saya pernah kerja di UGD, ada orang datang dengan hipoglikemia, ya, gulanya sangat rendah sekitar 20 atau 15. Itu langsung kita suntik glukosa, kita suntik gula. Alhamdulillah terselamatkan. Kalau terlambat, meninggal. Nah, sekarang beda. Ada orang sesak ya. Ada orang sesak ya, pakai oksigen. Nggak ada kita kasih asap rokok. Ya, jadi sangat jauh ya kias ma'al farik bahasa isinya. Atau kiasul fasid dalam ilmu kayak usul fikih kias ma'al farik. Tidak benar ya. Ya, dan demikian juga tadi ya, kalau gula kita masih bisa kasih ke istri anak, rokok gimana gitu, seperti itu. Jadi beda antara yang kelebihan dosis bahaya sama yang awalnya memang sudah bahaya. Kalau memang seperti itu ntar sangat banyak yang bahaya, sangat banyak. Nanti juga sangat banyak yang bahaya ya. Cabai bahaya, berlebihan, sambal bahaya, karena berlebihan, bawang putih juga berlebihan bahaya. Ya demikian juga nanti narkoba boleh dong. Narkoba boleh kalau gitu. Ya, narkoba boleh-boleh aja mubah narkoba. Kenapa? Karena ada orang minum narkoba sedikit dia nggak mabuk kayak gitu. Ya, dan sangat banyak nanti ya narkoba ini pokoknya boleh gitu. Yang dikit-dikit aja boleh. Nah, jadi bedanya itu bedanya ya. Ya, seperti itu. Mungkin demikian insya Allah. Baik,
Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas seluruh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta kajian online kita pada siang hari ini. Semoga jawaban-jawaban dari Ustaz tadi dapat bermanfaat bagi seluruh peserta dan ilmu yang telah disampaikan Ustaz dapat kita sampaikan juga ke orang-orang tercinta kita, terutama teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih merokok. Kita berikan waktu untuk Ustadz untuk closing statement dan juga menutup kajian kita pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Ya, baik ya, untuk kajian hari ini, ya tujuan kita insya Allah memberikan edukasi, ya, dan kita hanya menyampaikan wa ma alaina illa balagul mubin, dan kemudian juga kajian kita siang ini tujuannya agar perokok bisa berhenti, dan kita doakan semoga perokok bisa berhenti, ya, dan mengikuti hati kecilnya agar berhenti merokok. Kita doakan sebisa mungkin mumpung kita bulan Ramadan sedang puasa, mudah-mudahan para perokok segera berhenti merokok. Dan kemudian tentang rokok, vape herbal itu sudah kita bahas tadi ya. Para ulama fatwa sudah banyak. Kemudian yang paling penting juga rokok ada dua hukum pembahasan. Pertama hukum menghisap rokok. MUI mengatakan haram atau makruh bukan mubah. Yang kedua adalah hukum asap rokok yang mengganggu. Tadi fatwa MUI jelas, ini kita perlu gaungkan. Merokok di depan anak haram, merokok di depan wanita hamil haram, dan merokok di tempat umum itu juga haram. Ya, di restoran, di tempat antri, di angkot, di kereta, itu hukumnya haram menurut fatwa MUI. Ya, mungkin demikian ya. Semoga Indonesia bisa bebas rokok dan semoga para perokok bisa mengikuti hati kecil mereka berhenti merokok, dan kita doakan dari hati yang paling dalam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz Dr. Hanul Bahrain, MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan seputar rokok, vape, herbal, dan uap nebulizer dari tinjauan syariat dan juga medis. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga kita mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak juga ini di bulan Ramadan dan juga mendapat berkah itu sendiri. Baiklah, sebelum kita tutup kajiannya, izin menyampaikan, mari dukung dakwah di Yayasan Pendidikan Muslim Afia Indonesia seputar kesehatan agar kita terus mengadakan kajian-kajian yang membuka pengetahuan kita seputar kesehatan, baik secara tinjauan Islam maupun medis, dengan berdonasi ke rekening Yayasan Pendidikan Muslim Afia Indonesia dengan nomor 3.444.331 atas nama Muslim Afia Indonesia. Juga kita di bulan Ramadan ada program yang menarik dan insya Allah sangat bermanfaat, yaitu tebar iftar dan juga susu untuk para penunggu pasien di rumah sakit. Kita tahu bahwasanya para penunggu pasien agar mereka bisa terus menemani anggota keluarga atau teman-teman kerabat mereka yang sedang istirahat atau rawat inap di rumah sakit, kita tidak perlu keluar mencari makan sendiri, kita tebarkan, kita bagikan iftar secara gratis kepada para penunggu pasien di rumah sakit. Dapat berdonasi ke rekening 3.777.667 atas nama Muslim Mafia Sosial. Dan jika ingin dapat info kajian lebih lanjut tentang Yayasan Negara Muslim Indonesia dan jadwal kajian Dr. Hanul Bahrain, silakan dapat hubungi kontak yang telah kami kirimkan di kolom chat Zoom ini. Silakan nanti dapat dihubungi kontak tersebut atas nama admin Yayasan Muslim Indonesia. Baiklah, kalau begitu kita tutup kajian kita. Saya MC, mohon izin mundur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah